Materinya sudah saya share melalui LMS, jadi nanti silakan di-download di LMS-nya. Kemudian juga, tapi tidak ada video untuk materi itu ya. Jadi nanti rekaman perkuliahan hari ini akan saya share. Sudah tampil di layarnya untuk slide pertemuan kelima. Sudah, Ibu. Nah, untuk pertemuan kelima ini kita akan belajar mengenai persamaan diferensial homogen. Jadi nanti eh, jenis-jenisnya seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan persamaan diferensial itu ada yang sudah kita pelajari waktu itu jenisnya paling sederhana itu PD variabel terpisah. Lalu ada lagi PD homogen, kemudian nanti ada PD non homogen, ada PD eksak, PD non eksak dan seterusnya. Nah, untuk PD homogen ini nanti itu punya ciri tertentu. Biasanya ketika ujian, ketika UTS atau UAS, itu persamaan diferensialnya tidak diberi tahu jenisnya itu persamaan diferensial apa. Maka kalian perlu mengidentifikasi sendiri jenis persamaan diferensialnya gitu. Jadi biasanya nanti hanya persamaan diferensial bentuk persamaan diferensialnya, lalu kalian diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut dan diminta untuk mencari solusinya. Nah, bagaimana mencari solusinya ya nanti tergantung pada jenis persamaan diferensial yang diberikan. Nah, ada namanya persamaan diferensial homogen. Homogen ini cirinya, jadi bentuk persamaan diferensial, bentuk umumnya itu biasanya dituliskan seperti ini. Jadi sama seperti eh, di apa namanya eh, kemarin di variabel terpisah ya, ada dx, ada dy. Lalu eh, biasanya ada fungsi yang memuat variabel x dan y di depan dx dan ada juga yang memuat variabel x dan y di depan dy. Nanti di ruas kanannya itu sama dengan nol. Nah, bentuk ini akan dikatakan atau persamaan diferensial ini dikatakan sebagai persamaan diferensial homogen apabila Px, Y dan Qx, Y ini memiliki derajat yang sama. Nah, derajatnya sama itu nanti dilihat dari mana? Dari M-nya ini. Jadi dari pangkatnya. Jadi sebuah fungsi itu dikatakan sebagai persamaan diferensial homogen berderajat n jika alfa sedemikian hingga fungsi dari alfa x, alfa y itu sama dengan alfa pangkat n dikali f x, y. Maksudnya seperti apa? Ini akan saya berikan contoh. Jadi misalnya ada persamaan diferensialnya seperti ini. 2xy dx kemudian dikurang dengan 4x 4x kuadrat plus 3y kuadrat dx sama dengan nol. Ini dy ya yang di depan dy. 2xy dy. Nah, tadi kita memisalkan bentuk umumnya seperti ini, bahwa Px, Y dx ditambah Qx, Y dy harus sama dengan nol. Maka pada persamaan diferensial ini, mana yang menjadi Px, Y-nya? Px, Y-nya yang mana? 4x kuadrat plus 3y kuadrat. Yang yang di depan dx ya.
Yang di depan DX itu berarti yang mana? Yang ini ya? 4x kuadrat. Iya, 4x kuadrat plus 3y kuadrat. Seperti ini ya. Tapi ingat ini ada minus, jadi kita bisa tuliskan ini minus ini ya, karena bentuk umumnya seperti ini. Nah, maka dari sini eh, kita bisa mencari bagaimana dia pangkatnya dengan mensubstitusi. Jadi di sini P ini kita substitusi alfa X dan alfa Y-nya. Berarti X-nya itu kita ganti dengan alfa X, lalu Y-nya diganti dengan alfa Y. Berarti ini menjadi min 4. Kan X kuadratnya diganti menjadi, ini diganti menjadi alfa X ya. Kemudian dikuadratkan. Berarti jadi bagaimana? Alfa kuadrat X kuadrat. Ini ya. Lalu ditambah dengan Y kuadratnya itu diganti dengan alfa Y. Jadi kita ganti alfa Y. Berarti dia menjadi, kalau Y-nya kita ganti alfa Y berarti 3 dikuadratkan alfa kuadrat Y kuadrat. Nah, suku ini punya alfa kuadrat. Jadi fungsinya punya alfa kuadrat di setiap suku. Ini bisa kita keluarkan. Jadi kalau alfa kuadratnya dikeluarkan, maka kita punya, tinggal difaktorkan ya. Berarti di sini min 4 X kuadrat ditambah min berapa? Gimana supaya Min sama dengan 3 min kuadrat. Y kuadrat. Nah, min 4X kuadrat, min 3Y kuadrat itu kan sama saja dengan PX, Y ya. Ini sama. Yang kita perhatikan sebagai pangkatnya itu adalah ini. Ini pangkatnya berarti pangkat 2, N-nya itu 2. Maka karena ini sama dengan PX, Y, maka untuk P yang di PX, Y itu pangkatnya pangkat 2. Nah, persamaan diferensial ini bisa dikatakan homogen kalau nanti yang Qx, Y juga pangkat 2 gitu. Maka kita coba cek kembali lagi sekarang untuk yang Qx, Y dengan cara yang sama. Sebentar. Skipkan slide. Oke. Sekarang untuk Qx, Y-nya. Tadi Qx, Y berarti yang ada di depan DY. Yang ada depan DY-nya apa? Yang ada di depan DY itu apa? 2x. 2x. 2XY. 2 2x. Y. Lalu kita coba substitusikan dengan alfa X dan alfa Y. Berarti yang X ini kita ganti nanti dengan alfa X, lalu yang Y-nya kita ganti dengan alfa Y. Berarti gimana? 2 dikali alfa X dikali alfa Y. Maka kita dapat bagaimana nih? 2 alfa kali alfa. Berarti alfa kuadrat ya. Ini 2, yang ini alfa. Hati-hati ini penulisannya ya mirip. Yang ini XY. Nah, lalu ini kita keluarkan alfa kuadratnya. Berarti nanti alfa kuadrat tinggal dikali dengan 2XY. Nah, 2XY ini adalah tadi Qx, Y-nya. Nah, berarti yang kita lihat bagaimana ini pangkatnya. Pangkat dari alfa ternyata 2. Nah, kalau kita perhatikan antara Px, Y dan Qx, Y ternyata memiliki pangkat yang sama-sama 2. Karena N-nya sama, nah karena memiliki N yang sama, maka PD ini adalah PD homogen. Seperti itu. Jadi cara mengeceknya begitu. Nanti kalau tidak sama bagaimana antara pangkat yang PX sama QX, PX, Y dan QX, Y, berarti dia bukan PD homogen. Nah, nanti PD non homogen namanya. PD non homogen akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Nah, karena kita sudah
tahu bahwa dia PD homogen, baru kita bisa menyelesaikan dengan cara penyelesaian PD homogen. Nah, sampai sini dulu paham ya untuk mencari apakah dia PD homogen atau tidak. Jelas? Gimana? Sudah jelas untuk bagaimana mencari PD homogen dan non homogennya? Kita belum menyelesaikan solusinya ya, baru menentukan apakah dia homogen atau tidak. Tuh, jadi dia derajatnya harus sama. Nah, kalau kita sudah tahu dia PD homogen, maka kita bisa mencari penyelesaiannya dengan menggunakan beberapa cara. Nah, dalam hal ini ada dua cara. Ada substitusi Y dan ada substitusi X. Kedua cara ini akan menghasilkan solusi atau penyelesaian yang sama. Nah, nanti kita sepakatin ya dalam ujian biar kalian sama gitu ya. Nanti jawabannya kita menggunakan solusi Y. Nanti sebenarnya akan disampaikan juga di PPT ini dijabarkan menggunakan dua solusi. Tapi kalau nanti kalian perhatikan akan lebih mudah kalau pakai solusi yang ini, mencari dengan menggunakan substitusi Y. Nanti kita lihat ya, kenapa saya bilang lebih mudah. Nah, jadi kita gunakan substitusi Y, di mana Y-nya itu nanti kita ganti. Substitusikan artinya memasukkan atau menggantikan. Jadi kita ganti dengan fungsi lain. Jadi Y itu nanti diganti dengan ini, U kali X. Jadi yang ada variabel Y diganti dengan U kali X. Dan jadi digantinya dua, Y dan DY. Y diganti dengan UX, lalu DY digantinya dengan ini. X kali DU ditambah U kali DX. Seperti itu ya. Ini perlu diingat nih. Jadi Y itu nanti diganti dengan UX, lalu DY itu diganti dengan XDU plus UDX. Kenapa seperti ini? Penjabarannya ada di slide ini, tapi saya tidak membahas penjabarannya ya. Intinya, kenapa perlu kita ganti supaya nanti persamaan diferensial ini bisa kita selesaikan dengan cara PD variabel terpisah gitu. PD variabel terpisah sudah kita bahas di pertemuan ke berapa ya? Saya lupa. Kedua ya, di Kedua. pertemuan kedua. Makanya saya bilang waktu itu kalian harus paham dulu PD variabel terpisah karena nanti di PD homogen, PD non homogen itu akan muncul. Tuh ya. Jadi ini akan saya skip. Nah, kalau kalian perhatikan ini menjadi PD variabel terpisah. Kalau sudah dapat PD variabel terpisah ya tinggal diselesaikan dengan cara PD variabel terpisah. Jadi nanti apa namanya variabel di terpisah ini bukan lagi X dan Y, tapi X dan U gitu. Tapi jawaban akhirnya nanti tetap dikembalikan lagi ke variabel X dan Y. Seperti itu ya. Nah, kita coba mengerjakan satu soal dulu. Nanti selebihnya kalian ada tugas untuk PD ini. Di LMS-nya sudah saya masukkan tugas pertama di pertemuan kelima. Oke, ini ada persamaan diferensial begini. X kuadrat min 3Y pangkat 2 dx ditambah 2XY dy. Nah, di sini diberitahu bahwa dia PD homogen ya. Ceritanya kita belum tahu kalau dia PD homogen, maka kita perlu memeriksa dulu gitu. Tadi bagaimana cara memeriksanya? Kita coba Px, Y. Px, Y itu apa? Fungsi yang di depan dx. Yang mana? X kuadrat min 3Y kuadrat. X kuadrat min 3Y kuadrat. X kuadrat min 3Y kuadrat. Oke. Lalu kita substitusi ya.
supaya kita tahu dia derajatnya derajat berapa. Yang disubstitusi adalah alfa X dan alfa Y. Berarti X ini nanti kita substitusikan dengan alfa X, ini ya yang hijau, lalu Y-nya kita substitusikan dengan alfa Y. Ini belum mensubstitusi yang di sini ya, karena kita baru memeriksa dulu. Baru memeriksa dulu. Nanti kalau sudah penyelesaian baru kita substitusikan yang ini, yang saya bunderin ini, yang oranye ini ya, baru memeriksa. Bagaimana X X-nya diganti dengan alfa X, kemudian dikuadratkan, maka menjadi apa? Bagaimana? Alfa kuadrat X kuadrat. Oke, alfa kuadrat X kuadrat. Dikurang 3 Y-nya juga disubstitusi. Kemudian dikuadratkan. Maka gimana? Alfa Alfa kuadrat Y kuadrat Y kuadrat. kuadrat. Ya. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, Alfa yang sama kuadrat ya, ya, alfa diperburung X kuadratnya kuadrat dikeluarkan. Maka di sini jadi X X kuadrat kuadrat min min 3 Y Y 3Y kuadrat. kuadrat. Pokoknya ini harus sama dengan PX, Y-nya ya. Ini harus sama dengan PX, Y. Nah, ini kan sudah sama nih. Tinggal kita cek bagaimana dengan derajatnya. Oh, ternyata dia berderajat berapa nih? Berderajat dua. 2. Oke. Nah, sekarang kita cek untuk QX, Y. QX, Y juga sama. Apa fungsinya? X, 2X Y yang Y. depan DY ya, 2XY. Nah, kita substitusikan dengan alfa X dan alfa Y. Maka kita dapat tadi ya, 2 dikali alfa X dikali alfa Y. Maka kita dapat 2 alfa kuadrat X Y. Ini dikali semua ya. Lalu kita bisa keluarkan alfa kuadratnya. Lalu alfa kuadrat dikali dengan 2x y. Nah, 2xy ini sama dengan qx, y-nya. Nah, kita dapat berapa di sini derajatnya? Berderajat 2. Karena Ki, PX, Y dan QX, Y itu sama-sama berderajat 2, maka dia adalah PD homogen, gitu ya. Nah, kita sudah dapat keterangan bahwa dia PD homogen. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Maka tadi eh, PD-nya saya tulis dulu, tadi X kuadrat min 3Y kuadrat, ya, dx ditambah dengan 2xy dy. 2xy dy sama dengan 0. Nah, kita akan mensubstitusi y, di mana di sini nanti yang kita ganti adalah y, ini yang ada y-nya ya, dan dy. Y itu tadi disubstitusikan dengan apa? Y itu disubstitusi dengan U kali X, ya. Ini sudah baku ya, jadi nanti tinggal dipakai. Lalu DY itu adalah UDX plus XDU. Sebenarnya ini didapat dari turunannya. Jadi tapi kita tinggal gunakan saja, tidak perlu kalian cari lagi turunan-turunannya. Nih ya, XDU. Oke. Sekarang kita substitusi. Yang ini tetap karena dia tidak berubah ya, X kuadrat min 3. Nah, Y-nya kita ganti dengan UX. Ingat, ini UX-nya dikuadratkan. Nah, terus di sini ada DX. Ditambah 2X. Y-nya juga diganti dengan UX.
ya. Lalu DY-nya itu diganti supaya dia tidak nempel nanti ya. Saya berikan kurung di sini karena ini nanti sukunya ada penjumlahan U DX plus X DU sama dengan nol. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana berikutnya? Jadi yang tadinya memuat variabel U dan Y, X dan Y itu berubah menjadi variabel X dan U. Itu ya. Jadi dia X dan U. Lalu bagaimana? Ya, nanti kita kumpulkan karena di sini adanya DX sama DU, maka nanti kita kumpulkan nih yang DX dengan DX, yang DU dengan DU. Tapi sebelum kita kumpulkan, kita kalikan dulu ya. Jadi di sini yang DX itu ini X kuadrat min. Ini jadi bagaimana? 3 UX dikuadratkan berarti jadi U kuadrat X kuadrat. ya U kuadrat X kuadrat. Ini DX ya. Oke. Lalu yang ini berarti kita kalikan nih ke dalam. Nah, ini kalikan ke dalam. 2X dikalikan dengan UX berarti jadi berapa? 2UX kuadrat ya. Dikali dengan U. Berarti jadi 2U kuadrat X kuadrat. Lalu bagaimana dia? DX. Gitu ya. Nah, jadi nanti dikalikan ke dalam. Lalu berikutnya kalikan lagi nih ke yang kedua. 2X kali UX itu tadi 2UX kuadrat dikali dengan X. Maka kita dapat bagaimana? 2UX jadi pangkat 3. DU sama dengan nol. Seperti itu ya. Nah, tadi saya bilang bahwa kita perlu mengumpulkan DX dengan DX, DU dengan DU. Nah, berarti bagaimana mengumpulkannya? Yang DX nih, ternyata yang DX itu ada X kuadrat min 3U kuadrat X kuadrat sama yang ini plus 2U kuadrat X kuadrat DX. Jadi yang DX itu sama-sama dikumpulkan. Gitu ya. Lalu ditambah, nah yang DU cuma ada satu, maka di sini 2 UX pangkat 3 DU sama dengan nol. Oke, lalu yang di depan DX, apa ada yang bisa ditambah atau dikurang? Yang sukunya sama, ini sama-sama. Min 3 ditambah Iya, 2. sama-sama U kuadrat X kuadrat ya. Jadi kita bisa menjumlahkan koefisiennya. Berarti kita dapat bagaimana? X kuadrat min X kuadrat min U U kuadrat kuadrat X X kuadrat kuadrat. Gini ya. Jadi min 3 tambah 2 dx. Nah ini tetap dia tidak ada perubahan. Tidak ada yang bisa ditambah atau dikurang. Ini DO. Nah ini sudah masuk ke bagian PD variabel terpisah. Tugas kita adalah memisahkan X dengan DX, U dengan DU. Nah, kira-kira gimana nih memisahkannya? Kalian coba ingat-ingat lagi di materi pertemuan kedua ketika memisahkan antara X dengan DX dan Y dengan DY. Pada dasarnya sama. Pada suku pertama yang di depan DX, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apa dulu yang bisa kita lakukan? Keluarkan X kuadrat bukan, Bu? Oke, betul Nazwa. Keluarkan X kuadratnya. Jadi X kuadratnya dikeluarkan. Nah, kalau X kuadrat dikeluarkan berarti di sini jadi bagaimana? min U Satu kuadrat min U kuadrat. 1 min U kuadrat. Kalau dikalikan sama dengan yang di atas ya. Jadi 1 min U kuadrat dx.
Lalu kalau yang ini tetap ya tidak ada perubahan karena dia tidak ada yang bisa kita keluarkan. Nah, ingat ya, waktu ingin memisahkan antara U dengan DX, apa yang harus kita lakukan? Kita bagi setiap sukunya. Kira-kira yang di depan DX, mana yang bisa sebagai pembagi? Tujuan kita mau X DX ya. Mana yang bisa sebagai Satu pembagi? minggu kuadrat. 1 min 2 Oke, kuadrat. yang jadi pembagi adalah yang 1 min U². Gitu ya. Yang ini U-nya kita bagi nih supaya nanti hanya ada X dx. Kalau yang di kanan, yang di depan DU, mana yang bisa kita bagi? Supaya hanya ada UDU saja. Yang 2x pangkat 3. boleh 2x²3, boleh x²3, itu boleh. Karena koefisien biasanya tidak terlalu berpengaruh ya. Misalnya mau langsung yang x²3 atau bolehlah 2x²3 ya, sama saja 2x²3. Terlihat ya? Ini pakai oranye lagi. Sini deh. 2x²3. Oke. Nah, sekarang kalau x² dikali 1 min U² dibagi dengan 1 min U² dengan kali 2x²3, berapa kira-kira? Sudah jelas 1 min U² dicoret ya. Berarti sisanya tinggal, ini saya mau pindah slide soalnya. Coba kalian boleh tulis dulu, jadi nanti biar bisa dilanjutkan. Yang paling akhir dulu tolong ditulis. Jadi biar kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi x² 1 min U² dibagi dengan 1 min U² dikali 2x²3. Berarti sisanya tinggal 1/2x. 1/2x. Betul ya. Jadi ini saya tulis aja ya, biar enak. Jadi x²-nya ini dicoret nih. Ini ya yang saya apa pakai hijau. Ini sama ini kan dicoret ya. Lalu x² dibagi dengan 2x²3. X² dibagi dengan 2x²3 berarti tinggal 1/2x. Gini ya. 1/2x dx. Lalu yang du berarti yang kita coret yang mana nih? Yang hijau ini enggak ya? Yang x pangkat 3. Yang x²3 ini dicoret, duanya juga dicoret ya. Berarti sisanya tinggal U per 1 min U². Saya tulis U per 1 min U² DU. Ini. Oke. Kira-kira sudah terpisah belum? Coba diperhatikan. Sudah X dengan DX, yang di depan DX itu sudah tidak ada lagi variabel U ya. Begitu juga untuk yang di depan DU sudah tidak ada lagi variabel X. Berarti dia sudah terpisah. Kalau dia sudah terpisah, maka bagaimana berikutnya? Bisa Integral. diintegralkan setiap sukunya, gitu ya. Jadi eh, yang masuk ke PD variabel terpisah tadi mulai dari sini nih. Karena bagaimana kita memisahkan yang tadinya masih sama-sama di sini, kemudian kita pisahkan supaya dia terpisah antara X sama DX, U dengan DU gitu. Nah,
Lalu bagaimana integralnya? Seperti biasa, untuk setengah eh, integral dari 1/2 X bagaimana? Apa integralnya? Dua integral Setengah satu. ln Ln integral dari 1/X dx apa waktu itu? ln Ln X. X. Nah, karena dia setengah, berarti setengah ln X. Ini ya, setengah ln X. Lalu yang ini bagaimana? Pakai integral apa? Substitusi. Substitusi. Dengan integral substitusi, kita misalkan, biasanya kan kita misalkannya pakai eh, U ya. Nah, ini karena pakai U berarti misalnya apa? A gitu ya. Yang dimisalkan adalah yang bawah kan, 1 min U pangkat 2. Lalu kita turunkan. Bagaimana penurunannya? dA itu sama dengan, bagaimana? Min 2U. Min 2U DU. Nah, di sini yang ada adalah UDU. Berarti bagaimana? Berarti kita kali dengan min setengah ya, supaya jadi UDU, maka di sini min setengah sama dengan UDU. Berarti di sini kita ganti dengan min. Min Min setengah setengah DA. len, len A ya. Len A. A-nya kita ganti lagi dengan 1 min U pangkat 2. Sama dengan integral nol apa? Integral nol apa? Konstanta. Konstanta, betul. Nah, lalu berikutnya bagaimana? Bagaimana berikutnya? Ln-nya difaktorkan. Len. Kalau mau dikali 2 boleh langsung, atau mau dipangkat 2 boleh, supaya tidak ada pecahan bisa kita kali ya. Jadi di sini len, nanti bisa difaktorkan dia. Len X dikurang len 1 min U kuadrat. Sama dengan, berarti kan ini 2C ya. 2C tetap sebagai konstanta. Ingat ya, waktu itu saya bilang dia konstanta mau dikalikan dengan konstanta ya juga konstanta. Nah, len sama-sama len lalu dia dikurang. Berarti lennya diapain? Masih ingat sifatnya? Dibagi. Dibagi. Maka di sini X dibagi dengan 1 min U pangkat 2. Ini ya, sama dengan, nah ini supaya sama-sama eh, bisa kita coret lennya, ini kayak kemarin ya, len E pangkat C. E pangkat C. Nah, ini sudah sama-sama len, maka bisa kita tuliskan menjadi X per 1 min U kuadrat sama dengan, nah, E pangkat C bisa kita anggap sebagai konstanta. Karena E itu sendiri merupakan konstanta. Konstanta dipangkatkan dengan konstanta akan sama juga dengan konstanta. Kalian bisa tuliskan sebagai C atau K boleh ya. Saya tuliskan sebagai K. Konstanta, ingat ya, konstanta. Apakah sudah selesai untuk solusinya? Ini belum selesai. Kenapa? Karena masih dalam bentuk U. Ingat, solusi akhir harus dalam bentuk variabel X dan Y. Maka perlu kita kembalikan lagi si U ini ke variabel X dan Y. Bagaimana mengembalikan? Ingat di awal kita memisalkannya itu dengan ini. Y sama dengan U dikali X. Berarti U-nya sama dengan berapa? U-nya sama dengan apa? Y per X. Betul, Lutfi. Y per U X. per X. Maka ini saya kembalikan lagi ya. Ini nanti begini ya. X per 1 min Y per X yang dikuadratkan.
akan sama dengan K. Sampai sini boleh, atau kalau masih kayaknya nggak enak ya bentuknya ya, masih begini nih, maka bisa kita selesaikan lagi. Ini cuman di apa ya, disederhanakan aja. Jadi YX Y per X dikuadratkan ini bisa kita tuliskan seperti ini. Nih saya tambahkan lagi ya slide-nya karena tidak muat. Jadi ini hanya melengkapi saja. Tadi yang terakhir adalah X per satu min. Nah ini berarti Y per X dikuadratkan, maka masing-masing seperti ini ya. X kuadrat, Y kuadrat per X kuadrat. Sama dengan K. Nah, kalau mau kelihatan lebih cantik gitu, maka bagaimana? Kita bisa menyamakan penyebut supaya nanti bentuknya kelihatan lebih rapi. Kalau disamakan penyebut berarti gimana nih? Berarti kan yang ini, yang bawahnya X kuadrat ya. X kuadrat dibagi satu dikali satu berarti jadi berapa? Jadi X kuadrat. Kuadrat. Ini min X kuadrat dibagi X kuadrat kan satu dikali Y kuadrat kan begini ya bentuknya yang bawah ya. Yang penyebut nih. Lalu dia yang atas tetap gini. X dibagi dengan ini. Maka bagaimana? Berarti X dikali dengan dibalik ya. X kuadrat per X kuadrat min Y kuadrat sama dengan K. Maka kita dapat solusinya X pangkat 3 per X kuadrat min Y kuadrat sama dengan K. Atau kalau mau ditulisnya seperti ini boleh. X pangkat 3 sama dengan K dikali X kuadrat min Y kuadrat. Mau tulis yang ini atau mau tulis ini sama saja. Gitu ya. Jadi untuk solusi dari persamaan diferensial homogen seperti itu. Ini terlihat banyak karena memang alurnya begitu. Jadi kalian perlu memeriksa dulu, lalu nanti disubstitusi, baru nanti dapat PD variabel terpisah. Lalu penyelesaian dengan cara PD variabel terpisah. Seperti ini untuk yang PD homogen di contoh pertama. Nah, tadi saya bilang kalau kita pakai cara kedua dengan mensubstitusikan X, jadi kalau substitusi X berarti yang kita gunakan itu yang ini nih, yang bawahnya. Tapi saya bilang tadi untuk seterusnya kalian bisa langsung substitusi Y saja supaya nanti eh, langkahnya sama. Tapi saya tunjukkan ya. Jadi kalau substitusi X yang dimasukkan adalah VY. Jadi nanti bukan dalam bentuk X, Y, tapi dalam bentuk V dan Y gitu. Langkahnya juga sama. Cuman biasanya integralnya itu yang berbeda. Nah, kita lihat ya, ini di cara kedua. Langkah-langkahnya sama sampai jadi kita substitusi X-nya dan DX-nya. Nah, saat di sini coba kalian perhatikan kalau integral satu per Y, DY kan ln Y ya. Masih. Nah, yang ini nih, yang ini tidak bisa pakai substitusi ya. Karena kalau kita substitusi, misalnya U ya, U-nya V pangkat 3 min V. Diintegralkan, diturunkan berarti bagaimana? 3 V pangkat 2 min 1 ya. 3 V pangkat 2 min 1. Kalau kita bagi dengan 3, ini tidak sama dengan yang di atas. Gitu. Maka pengintegralannya itu berbeda, tidak bisa pakai substitusi. Jadi pengintegralannya pakai cara integral rasional. Mungkin kalian pernah belajar di kalkulus integral rasional. Biasanya dengan memisahkan memisahkan ininya nih saya zoom ya, memisahkan penyebutnya. Nah, ini kan lebih panjang ya dibanding kalau kita pakai integral substitusi gitu. Tapi nanti silakan dipelajari ya.
Cuman ketika dijabarkan nanti akan didapatkan hasil yang sama. Nah, hasilnya sama seperti kalau kita pakai cara substitusi Y. Gitu. Tapi kan saya nyuruhnya kalian yang lebih sederhana aja. Nanti di ujian kalau pakai ini ya gak masalah kalau kalian sudah paham. Boleh. Saya tidak melarang mau pakai yang cara substitusi X atau substitusi Y. Tapi nanti eh, baiknya yang paling mudah menurut kalian saja. Kalau menurut saya sudah pasti yang paling mudah yang Y gitu. Karena tidak pakai integral rasional. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada latihan untuk di apa di LMS-nya sudah saya taruh untuk tugas pertama di mata kuliah PD dasar itu latihannya dari nomor 2 sampai 6. Ini saya lupa nambahin. Kalau di latihannya nomor satunya itu tidak perlu dikerjakan. Karena akan kita bahas sekarang biar kalian lebih paham langkahnya tadi bagaimana cara mengerjakan PD homogen. Jadi nomor 6 ini saya tambahkan, itu ada nanti silakan di-download ya di penugasan untuk soalnya ada 5. Nah, sekarang kita akan coba nih satu soal lagi untuk yang PD homogen di nomor 1 karena ini tidak masuk ke penugasan. Oke, kita tulis ya untuk soalnya. Kita coba kerjakan bareng-bareng supaya kalian nanti bisa lebih paham. Di soal nomor 1, X plus 2Y dx, X plus 2Y dx ditambah 2X plus 3Y dy. 2X plus 3Y dy. Nah, dengan cara yang sama kita cek dulu PD homogennya ya. Px, Y-nya apa? X plus X 2Y. plus 2Y. Lalu kita substitusi dengan alfa X dan alfa Y. Bagaimana? Alpha X Mm-mm. plus 2 alpha Y. Ditambah 2 alfa Y. Maka bagaimana berikutnya? Alfanya keluarin Alfanya dikeluarkan, lalu X plus plus 2Y. 2Y. Nah, ini harus sama dengan Px, Y-nya ya. Derajatnya berapa? 1. Satu. Oke. Sekarang Qx, Y. 2X plus 2X plus 3Y. 3Y. Ki alfa X, alfa Y. Maka kita substitusi 2 2 alpha alfa X. X ditambah 3 alfa Y. Alfanya dikeluarkan, maka kita dapat 2X plus 3Y. Nah, ini sama dengan Qx, Y. Derajatnya juga sama-sama derajat 1. Oke, itu ya. Jadi ini karena derajatnya sama, maka dia adalah PD homogen. Oke, sesudah dapat PD homogen, kita selesaikan. Saya tuliskan kembali soalnya X plus 2Y dx ditambah 2X plus 3Y dy. 2X plus 3Y dy. Yang kita substitusi adalah Y, ini Y-nya ya, dan dy. Y disubstitusi dengan apa tadi? Y, UX. U kali X. Lalu dy kita substitusi dengan U dx plus X du. Oke, sekarang substitusi. Bagaimana? Bareng-bareng. X plus X plus U kali X. 2 2 UX. 2 U kali X, jangan lupa duanya ya, dx ditambah 2X 2X plus plus 3 3 UX UX. dikali UDX UDX plus plus XD. XDU.
Oke, sama dengan 0. Yang kiri sama ya, tetap aja kita nggak usah apa-apain dia karena tidak ada yang kita kali karena dia sama-sama dx. Nah, yang kanan gimana nih? Kalau yang tadi kan hanya satu suku dikalikan ke dalam. Kalau ini ada dua nih, berarti kita kalikan seperti pemfaktoran ya. Jadi ini dikali ini, 2x dikali ini, kayak kali pelangi ya. Nah, seperti ini. Kita kalikan dulu. Yang misalnya mau kalikan yang X dulu. Berarti bagaimana nih? 2X dikali dengan UDX. Maka kita dapat 2 UX UX DX. DX. Oke. Ditambah. Mana? Mana lagi yang dikali? 2X 2X dikali pangkat X, 2. dikali X DU ya. 2X kuadrat DU. Ya kan? Ya. 2x dikali x du ya. 2x pangkat 2 du. Oke. Lalu yang ketiga, 3ux dikali udx. Bagaimana? 3U kuadrat X 3u kuadrat DX. X x DX. dx. Oke, nggak muat. Yang terakhir, 3ux dikali x du. Maka 3UX X kuadrat kuadrat DU. DU. 3ux kuadrat X du kuadrat DU. sama dengan 0. Sekarang kita kumpulkan yang dx dengan dx, du dengan du. Gitu ya. Jadi yang ini tetap x plus 2ux. Lalu tambahin lagi dengan yang mana nih? Yang dx-nya. 2UX. Ini ya. Ini dx nih. 2ux tambah 2ux ya. Lalu ada lagi yang dx. 3U Ini ya. kuadrat Nah, tambah 3u kuadrat x dx. Nah, lalu yang du. Yang mana yang du? Ada ini ya, 2x kuadrat sama ada 3ux kuadrat. Ini saya tambahkan ya. Jadi 2x kuadrat ditambah dengan 3ux kuadrat du sama dengan 0. Oke, sampai sini dulu. Lalu berikutnya bagaimana? Kita perlu memisahkan antara U dengan DU, X dengan DX. Tapi untuk yang suku pertama kira-kira diapain dulu nih? Dijumlahin Ada dulu. yang bisa dijumlah ya. Berarti nanti di sini X plus. Jadi berapa? 4UX 4UX plus 3U 3U kuadrat kuadrat X. X dx. Kalau yang sebelah kanan tidak ada yang bisa dijumlah ya. Jadi tetap kita tulis 2x kuadrat plus 3ux pangkat 2 du. Oke, ini. Lalu bagaimana berikutnya di suku pertama di depan dx? X-nya keluarin. Oke, x-nya keluarin. Sebenarnya alurnya sama aja ya. Alurnya tuh cara pengerjaannya kalau kalian sudah biasa nanti akan eh, sudah paham akan terbiasa nih ngerjainnya karena alurnya sama. X-nya dikeluarkan. Jadi kalau X-nya dikeluarkan supaya sama, maka bagaimana? Dikali dengan Satu plus 1 empat 1 u ditambah plus plus 4U 4U kuadrat. ditambah 3U kuadrat. 3U Betul. kuadrat. 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat. Ini harus sama dengan yang di atas ya. Kalau dikalikan kembali, sama dengan yang sebelumnya. Lalu kalau suku kedua yang bisa kita keluarkan yang mana? X kuadrat. X kuadrat, betul. Berarti nanti di sini X kuadrat dikali dengan 2 plus 3 2 u. plus 3U. 2 plus 3U, betul. 2 plus 3U sama dengan DU sama dengan 0. Oke. Lalu bagaimana lagi? Supaya terpisah, maka perlu kita bagi ya. Kita bagi dengan berapa nih? Nah, kita bagi dia supaya terpisah.
dibagi dengan, 1 plus 4U plus kalau tiga yang U kuadrat. di suku pertama, oh ini lupa dx-nya ya, ketinggalan dx-nya. Kalau suku pertama berarti yang 1 plus 4U 1 plus 4U plus plus 3U 3U kuadrat. kuadrat. Lalu suku keduanya berarti yang x X kuadrat ya. kuadrat. Kuadrat. Udah paham ya untuk pembaginya. Lalu berarti bagaimana suku pertama ketika dia dibagi? Sisanya tinggal, Seper X. iya, 1 per x dx. Paham ya? Lalu yang berikutnya, suku kedua ketika dibagi sisanya tinggal yang U-nya saja nih. Berarti yang mana? Dua Plus plus tiga 3U u dibagi dengan plus 1 plus 1 plus 4U 4U plus plus 3U kuadrat. 3U kuadrat DU. Apakah sudah menjadi variabel terpisah? Sudah ya, karena X dengan DX, U dengan DU. Tidak ada lagi nih di depan DXU. Nggak ada variabel U. Di depan U juga, di depan DU sudah tidak ada lagi variabel X. Maka bisa kita integralkan. Bagaimana integral dari 1 per X? Ln X. Dan Ln X. X. Nah, lalu ini bagaimana pengintegralannya? Nah, alurnya sama lagi tuh. Kita gunakan apa? Integral substitusi. Karena kalau misalnya kita turunkan, dia akan sama dengan yang di atas. Kita cek ya, apakah betul. Misalnya kita persubstitusiannya pakai apa? A ya. Misal A sama dengan yang disubstitusi yang bawah ya. Maaf yang dimisalkan itu yang bawah. 4U plus 3U pangkat 2. Diturunkan. Berarti bagaimana? 4 plus apa turunannya? 6U. 6U. 6U DU. Gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak sama dengan yang di atas? Bisa Di Dibagi 2. dibagi dibagi dua. 2. Berarti ini jadi setengah DA, ini jadi 2 plus 2 3 plus 3U. UDU. Maka yang ini bagaimana? Setengah len, len, ini ya. Ini kan nanti jadi setengah, seperti biasa ya, setengah 1 per ADA ya. Maka di sini setengah len A. A-nya kita substitusi lagi. Pokoknya dia alurnya sama dia. 4U plus 3U kuadrat. Nah, ini sama dengan C. Seperti itu. Lalu bagaimana berikutnya? Tinggal ikuti saja alur penyelesaiannya. Ln Len, boleh dia dikali 2 dulu, atau ininya nanti jadi pangkat setengah, boleh. Kalau dikali 2, berarti dia nanti jadi 2 len X kan? Ini ya, 2 len X ditambah, ini jadi len 1 plus 4U plus 3U kuadrat, ini nanti jadi konstanta ya, tetap 2C. Lalu yang 2 len X menjadi apa? Ingat, ini kalau jadi perkalian bisa jadi bagaimana? Lihat sifat-sifat len di awal yang pernah kita pelajari. jadinya dikali, Bu. Dikali. Iya, ini dikali kalau plus, tapi duanya diapain dulu? Yang dua ini nih. Ini dikali ya, tapi dua ini bagaimana sifatnya? Jadi pangkat. Iya, betul. Itu yang ditunggu-tunggu jawabannya. Jadi pangkat. Maka bagaimana? Len X pangkat 2 ini tetap ya, saya tulis dulu lagi biar paham. 1 plus 4U plus 3U kuadrat sama dengan C. Nah, baru yang tadi, kalau len A plus len B jadi perkalian. Nah, ini baru kita tulis nih. Len, nah ini X kuadrat dikali 1 plus 4U plus
3U kuadrat sama dengan, nih ya, ln E pangkat C. Nih, ini kita coret, sisanya tinggal ini, X kuadrat. 1 + 4U plus 3U kuadrat sama dengan K. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Jawabannya dalam bentuk X dan U? Belum ya, Belum. perlu diganti lagi U-nya. Tadi U-nya kita ganti dengan apa? Y per X. Nah, maka gimana? Y per 1 + 4 X. dikali Y per X ditambah 3 dikali 3 Y, per Y ini kuadrat ya, per berarti Y X kuadrat per kuadrat. X kuadrat sama dengan K. Nah, ini bisa kita kalikan nih ke dalam biar lebih cakep bentuknya. X kuadrat kali 1 itu X pangkat 2. Lalu ini jadi 4. X kuadrat kali 4Y Y per X jadi XY. Gitu ya. Ini kan bisa coret nih ya. Ditambah, ini jadi gimana? 3 kuadrat. Y kuadrat sama dengan K. Nah, inilah dari solusi umum dari PD di soal nomor 1. Seperti itu ya. Jadi nanti ketika mengerjakan kalian langsung pakai yang ini. Tapi kalau mau coba pakai yang X tadi silahkan. Alurnya sama sebenarnya. Cuma nanti variabelnya aja yang berbeda. Kalau Y itu nanti kita menggunakan variabel terpisah dengan U DU dan X DX. Tapi kalau kita pakai V, maaf, pakai X yang disubstitusi, itu nanti jadi V dan Y. Jadi nanti V dV, Y dy gitu. Tapi jawaban akhirnya akan sama. Cuman yang tadi pengintegralannya dia akan berbeda. Jadi kalian eh, pengintegralannya mungkin akan lebih rumit gitu. Nah, seperti itu untuk yang apa namanya PD homogen. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak untuk PD homogen? Biar lebih paham, silakan dicoba sendiri ya. Jadi nanti tugasnya itu seperti biasa waktu pengumpulannya eh, sampai di pukul 12 malam ya, 23.59 di hari, sekarang hari apa? Hari Rabu, berarti Rabu. Selasa minggu depan. R6B. Ini kan ya? Oke, R6B. Itu ya, coret-coretannya sudah saya share. Ada yang mau tanyain untuk eh, yang apa namanya, yang PD dulu? Sudah cukup jelas ya. Nanti mungkin pertanyaannya bisa kalian dapat kalau sudah mencoba mengerjakan. Nanti kalau ada yang ini bisa langsung tanya. Ini saya, ini saya absen dulu ya.